Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Mengaca pada kasus Lukas NMB, pemerintah sebaiknya melegalkan perjudian. Ditulis oleh Erika Ebener. Salah satu tuduhan yang dilayangkan pada Lukas NMB adalah bahwa telah terjadi transaksi yang tidak wajar sejumlah 560 miliar rupiah dengan kasino di luar negeri. Di luar negeri, saudara-saudara. Kalau nggak salah baca atau nggak salah dengar, negara penerima uang 560 miliar rupiah itu adalah Malaysia dan Singapura. Sungguh sangat disayangkan uang sebanyak itu dilempar begitu saja dan ditangkap oleh negara-negara yang katanya kondisi perekonomian bangsanya berada di atas rakyat Papua. Uang sebanyak 560 miliar rupiah diterima oleh kedua negara itu tanpa menukarnya dengan barang apapun seperti misalnya beras, tepung, atau komoditi lain yang dibutuhkan rakyat Papua, hanya dengan melempar beberapa kartu permainan atau melempar dadu atau memutar papan bulat yang dilakukan oleh Gubernur Papua. Dan itu semua terjadi karena Gubernur Papua sudah terjangkit kecanduan berjudi. Bagaimana pula dengan desas-desus yang disinyalir kalau sebelum kejadian pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo juga dituduh sebagai seorang yang mengkoordinir hasil palakan dari perjudian ilegal. Ini membuktikan bahwa perjudian itu ada di Indonesia, bahkan jumlahnya sampai triliunan rupiah, dan semua uang itu tidak pernah masuk ke negara, tetapi dibagikan ke kantong-kantong pribadi oknum polisi yang membuat mereka bisa bergaya hidup hedon. Seandainya uang-uang dari dua kejadian di atas semuanya masuk ke kantong negara, mungkin itu bisa membantu Indonesia untuk membangun atau membayar utang luar negeri. Masalahnya, negara Indonesia sudah membuat keputusan mengharamkan perjudian. Negara Indonesia sudah mengabaikan fakta yang sudah belasan abad ada di dunia ini bahwa ada orang-orang yang gemar berjudi. Saya meyakini kalau perjudian itu sama dengan pelacuran, yaitu transaksi haram tertua yang ada di muka bumi ini. Sesuatu yang tidak mungkin dihapuskan dengan cara apapun. Surat Al-Baqarah 219. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Surat Al-Maidah. Sungguh meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Catatan, khamar dari literasi bahasa Arab diartikan sebagai minuman yang menutup akal atau memabukkan. Al-Quran saja sudah memuat kata judi. Itu bukti bahwa perjudian sudah ada jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Apakah dengan menghapus atau mengilegalkan perjudian, kemudian tindakan ini menjamin rakyat Indonesia terbebas dari dosa berjudi? Tidak. Di ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut jelas dinyatakan bahwa perjudian itu adalah satu perbuatan dosa besar
perbuatan setan dan harus dijauhi. Dan orang-orang yang berjudi itu semuanya pasti orang-orang dewasa yang punya akal dan pikiran. Mereka orang-orang dewasa itu yang punya akal sehat pasti bisa membedakan mana yang benar dan salah, mana tuntunan Tuhan dan mana tuntunan setan. Negara tak bisa memaksa seseorang untuk hanya mengikuti tuntunan Tuhan atau tuntunan setan. Karena itu, semua adalah hak prerogatif setiap manusia. Hargai hak itu. Tanpa merujuk pada ayat-ayat Al-Quran pun, semua orang sudah tahu kalau perjudian itu hanya membawa petaka, baik menang apalagi kalah. Mau FPI bilang itu perbuatan maksiat, mau MUI bilang itu haram. Tetap saja yang namanya perjudian dan pelacuran tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Dan kalau melihat dua kejadian di atas di mana larinya uang sampai triliunan rupiah ke luar negeri dan ke kantong-kantong pribadi, ya sebaiknya pemerintah membuat wilayah khusus perjudian seperti di Malaysia dan negara-negara lain, sehingga uang-uang itu akhirnya bisa masuk ke negara dan digunakan untuk hajat hidup orang banyak. Saya yakin jika negara membuka wilayah khusus perjudian, tuduhan yang akan diserangkan adalah bahwa negara telah mendukung perbuatan maksiat yang diharamkan agama. Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi banyak orang yang sedikit-sedikit dikaitkan dengan Islam. Lalu mereka akan terus membuat kegaduhan, bahkan kericuhan karena tuduhan itu, tanpa melihat kalau Malaysia yang notabene dipandang lebih Islami dibanding Indonesia memiliki wilayah khusus perjudian, yaitu Genting Highland. Di sisi lain, kegaduhan dan kericuhan ini juga akan sangat mencurigakan. Jangan-jangan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak ingin perjudian dilegalkan negara karena akan menghilangkan sumber cuan mereka. Karena sejauh ini kegaduhan dan kericuhan yang terjadi hampir semua adalah pesanan. Serba membingungkan, bukan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.